Shalom Bapak Ibu terkasih, selamat pagi semuanya. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Roh Kudus memampukan kita melakukan mujizat, yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Demikian firman Tuhan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak dan Ibu terkasih, sebagai orang percaya perlu kita pahami, dalam segala aspek kehidupan kita, Roh Kudus memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Bahkan Roh Kuduslah yang memimpin kita dari hari lepas hari hingga pada hari ini. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ada beberapa hal yang Dia memberikan pesan kepada murid-muridnya, yaitu yang terambil dari Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikian juga dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, Ia akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat firman Tuhan yang dalam Kisah Rasul 2 ayat 4 yang sudah saya bacakan di atas, itu terjadi pada saat hari Pentakosta, yang dikenal dengan hari di mana terjadi pencurahan Roh Kudus yang dialami oleh murid-murid Yesus bersama-sama dengan orang kudus yang berada di Yerusalem ketika itu. Dan pada saat itu murid-murid Yesus mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain, sehingga orang-orang yang hadir dari berbagai bangsa menjadi heran, karena murid-murid Yesus ketika itu berbicara menggunakan bahasa-bahasa mereka sendiri, yakni tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Padahal murid-murid tersebut adalah orang-orang Galilea, sehingga orang lain sempat menyindir bahwa mereka sedang mabuk anggur manis. Dan di tengah-tengah keadaan yang kurang kondusif ketika itu, Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah, camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dalam perantaraan Nabi Yoel, bahwa akan terjadi pada hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Roh Kudus ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan anakmu perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Roh Kudus pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, dan hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Pertanyaan buat kita sekalian, Petrus yang sebelumnya pernah menyangkal Yesus oleh karena ketakutan menerima hukuman sebagaimana yang dialami Yesus pada waktu itu, kok justru sekarang ini malah tampil dengan berani di depan umum demi menyampaikan kabar kebenaran firman Tuhan? Jawabnya adalah karena dia sudah menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus telah bersemayam dalam dia, dan Roh Kuduslah yang memampukan dia. Sebaliknya, tanpa Roh Kudus, mustahil semua itu akan terjadi. Kita tentu tahu bahwa semenjak rasul-rasul itu dihinggapi oleh Roh Kudus, mereka banyak melakukan mujizat-mujizat yang tidak pernah terjadi sebelumnya.
yaitu mereka menyembuhkan orang sakit. Bahkan dalam kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 15 sampai 16, orang-orang membawa orang sakit ke jalan raya dan meletakkan di atas balai dan tilam dengan harapan Petrus lewat, setidaknya bayangannya mengenai seorang dari mereka. Juga orang banyak di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun membawa orang sakit, termasuk orang-orang yang diganggu oleh roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Dalam kitab Para Rasul 2 ayat 41, di mana ketika Petrus berkhotbah, orang-orang yang menerima perkataannya itu diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bapak Ibu bisa dibayangkan, Petrus hanya sekali berkhotbah 3.000 jiwa dimenangkan. Betapa dahsyat dan hebatnya pekerjaan karya daripada Roh Kudus itu. Roh Kudus berkarya bagi Petrus dan ke-11 murid yang lain. Dan keajaiban demi keajaiban itu terjadi pada saat peristiwa Pentakosta, atau hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini kiranya senantiasa menjadi pedoman, penuntun, serta kekuatan bagi kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.